Shalom bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online di kediaman masing-masing. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah pada ibadah hari Minggu ini yang terjadwal seharusnya dilayani oleh Ibu Pendeta Yuyun, namun oleh karena satu dan lain hal, maka ibadah pada minggu hari ini akan dilayani oleh Pendeta Jimmy M. Immanuel Sormin. Oleh karenanya Bapak Ibu, dengan sikap berdiri, kita akan bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 15 ayat 1, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kita tabiskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Efesus 3 ayat 20 yang menyatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Silakan duduk. Hukum Allah dari Alkitab, saya pilih dari Yakobus, pasalnya yang pertama, ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-27, mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak, demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah,
tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kidung Jemaat 314 baitnya yang pertama. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam sorga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesakan kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengarkanlah anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Kita bersama mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat, sumber kebenaran, kepadamu kami bermohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu melingkupi hati pikiran kami. Biarlah seluruh jiwa raga kami tertuju pada suara-Mu. Demikian pula hikmat-Mu memampukan kami memaknai, memahami dan memberlakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus, sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yohanes 6. Yohanes pasal 6. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potong-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata,
Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Ibu dan Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama adalah kisah yang barangkali paling kita ingat selain kisah Natal sejak kita usia masih kecil atau mendapatkan pemberitaan firman Tuhan melalui sekolah minggu. Pembacaan ini hampir setiap tahun atau dalam berbagai kesempatan cukup dirujuk oleh pelayan firman atau kakak layan terkait bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Mujizat yang kemudian ditafsirkan bagi sebagian kelompok umat Kristen sebagai bentuk bahwa Tuhan mampu melipat gandakan rezeki. Tuhan dapat melipat gandakan apa yang kita miliki saat ini. Sehingga muncul juga pikiran bahwa anak-anak Tuhan jangan takut kekurangan, bahkan kita bisa berkelebihan kalau kita selalu meminta Tuhan berkarya dalam hidup kita atau menyerahkan diri kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Cara pandang ini tentu bisa membuat terkadang kita akan menjadi orang-orang yang berkeluh kesah ketika ternyata yang terjadi sebaliknya. Kita mengharapkan Tuhan akan memberi kita A, B, C, D, ya, dan mengharapkan itu bahkan bergumul terus, ternyata belum mendapatkan, dan akhirnya yang muncul dalam pikiran adalah, benarkah kisah seperti 5.000 orang diberi makan hanya dengan 2 roti dan 5 ketul 2 ikan dan 5 ketul roti ini adalah betul-betul nyata? Apakah benar mujizat-mujizat yang dilakukan di dalam Alkitab itu juga berlaku di masa kini? Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat cerita ini, kisah ini, mujizat yang terjadi dalam pembacaan kita ini sebagai sesuatu yang barangkali sudah Bapak Ibu ketahui, tapi kita coba menyegarkan pikiran kita bahwa berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan kita ini adalah untuk tertuju pada apa yang Ia maksud, bukan apa yang Ia beri. Yang Ia maksud adalah bagaimana di dalam kebersamaan ribuan jiwa itu ada kesehatian, ada pikiran yang tertuju pada yang sebenarnya, yaitu roti hidup
bukan roti yang dimakan. Yang diberikan itu adalah kebutuhan sementara. Hanya hitungan jam bahkan menit, seseorang akan lapar dan akan meminta kembali. Tetapi yang dimaksud dengan roti hidup dan memahami maksud Tuhan dengan pemberian atau proses di mana mengumpulkan apa yang ada pada mereka, membangun kesehatian dan tertuju pada Kristus sebagai roti hidup, itulah yang Tuhan inginkan di dalam pemberian ini. Itulah yang Tuhan maksudkan di dalam mujizat yang terjadi bagi 5.000 lebih orang ini. Karena dikatakan 5.000 laki-laki, belum terhitung juga anak-anak dan perempuan. Jika cara pandang ini kita pakai atau pemaknaan ini kita nikmati penuh hikmat dan hidupi dalam keseharian kita, maka kita akan terbawa pada suasana di mana kita harus mampu juga untuk membangun kesehatian di dalam persekutuan. Karena tidak ada hidup yang tidak punya masalah. Kelaparan pasti akan tetap ada, karena itu kebutuhan sehari-hari. Atau rasa lapar, kalau kelaparan mungkin berlebihan, adalah peristiwa di mana orang sulit mengakses makanan. Tapi rasa lapar pasti akan terus ada. Kebutuhan-kebutuhan pokok akan terus ada. Namun bagaimana di dalam kehidupan persekutuan kita membangun yang namanya kesatuan hati dan hidup yang tertuju pada Tuhan sebagai sebuah persekutuan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa dengan pemberitaan atau kisah mujizat memberi 5.000 orang makan ini, kemudian banyak yang menafsirkan bahwa itu hanya kisah, itu hanya ini dan itu. Tidak perlu kita berdebat di dalam persoalan saintifikkah atau tidak, historiskah atau hanya story atau cerita. Tapi dalam kisah-kisah di mana Injil sinoptik menggunakan kisah yang sama dengan penulis yang berbeda, artinya peristiwa ini nyata. Bahwa ada kelebihan sampai makanan yang berlebih boleh ditafsirkan. Ada yang menafsirkan 12 bakul itu menggambarkan 12 suku Israel atau orang-orang Yahudi. Terserah. Atau mau dilihat sebagai fisik, memang ada 12 bakul. Yang kalau diterjemahkan ada feminim, ada juga yang maskulin dalam bahasa aslinya. Ada bakul yang kecil, ada bakul yang besar, terserah. Tapi apa yang mau dimaksudkan di sini adalah sekali lagi Tuhan menginginkan kita selalu mengandalkan Ia dan selalu ada dalam kesatuan hati. Tidak ada yang tidak dapat dipecahkan atau tidak dapat diatasi tanpa adanya kesatuan hati. Di Mazmur 133 juga dikatakan, indahnya saudara-saudara jika hidup rukun, ya, dari utara ke selatan, ya, Hermon ke Sion, itu melambangkan melingkupi, rambut, janggut, jubah sampai itu turun. Tuhan perintahkan berkat, bukan lagi kita yang harus mengemis-ngemis berkat, tapi ada satu syarat di dalam itu, rukunlah. Satu hatilah kamu, maka segala persoalan dapat kamu hadapi, apapun badai kehidupan itu, di mana Tuhan akan menyertai. Amin. Di masa saat ini, beratnya wabah ini, dampak-dampak ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan berbagai halnya. Tentu kalau kita hanya hadapi seorang diri hanya dengan 2 ikan dan 5 roti itu, bagi rasional kita, logika kita juga tidak akan tercukupi seperti yang dikatakan murid-murid. Tapi di dalam Tuhan,
jika ada kesatuan hati sebagai umat Tuhan, saling berbagi informasi, berbagi kebutuhan, berbagi sesuatu yang bisa digunakan, dimanfaatkan dan mencukupi kebutuhan sesama kita sebagai sebuah persekutuan. Badai ini mau berkepanjangan sekalipun, kita tetap akan solid dan mampu menghadapinya. Bahwa ada berita duka, berita kehilangan, ada berita yang sakit, sejak zaman dahulu manusia sudah mengalaminya. Dan kehidupan kita yang terutama adalah bagaimana menyatukan hati dengan Sang Roti hidup, sehingga kehidupan yang fana ini sekalipun harus kita tinggalkan, kita akan masuk di dalam kehidupan abadi bersama-sama Tuhan, di mana ada sukacita dan tidak ada lagi rasa sakit. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari, saya mau coba untuk merelevansikan pembacaan kita juga dalam keadaan saat ini. Ketika memberi mereka makan 5.000 orang bahkan lebih itu, di tengah situasi orang sulit makan saat ini, apa yang harus kita lakukan sebagai gereja? Ini menjadi pertanyaan mendasar. Jika Tuhan Yesus hadir secara fisik, kita melihatnya di jemaat GKP Keramat ini, dan kemudian ia bertanya, bagaimana kita bisa memberi makan mereka yang terpapar, yang selama ini mengais rezeki di jalanan, namun karena perkantoran ditutup, jalan disekat dan seterusnya. Dagangan-dagangan tidak diperkenankan, berjualan di pinggir jalan yang dapat menyebabkan kerumunan dan seterusnya. Mereka yang mengharapkan menjadi driver ojek online ataupun juga ojek pangkal, namun karena orang tidak berpergian, dari mana mereka akan makan? Apa yang bisa engkau lakukan? Bagaimanakah memberi mereka makan, hai umatku? Kita andaikan Yesus berada di tengah-tengah kita dan bertanya demikian. Kalaulah kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, tentu kita bisa memberi sekitar kita, paling tidak tetangga kita. Tapi kalau mengandalkan juga yang kita pikirkan, kalau ini tidak mungkin cukup bagi mereka karena untukku saja tidak cukup, maka itu tidak akan pernah terjadi berbagi makan atau kebutuhan bagi sesama kita. Diakonia kita dengan memberi mereka makan harus menjadi bagian kesatuan iman kita, sekaligus juga bukti kesaksian kita pada dunia ini. Kita memberi sebagaimana dalam pembacaan ini dari apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Sekalipun hanya sedikit seperti yang dilakukan seorang anak ini, namun kemudian dia menginspirasi di sekitarnya, menjadi model bagi sekitarnya, dan Tuhan berkati apa yang bisa diberi itu. Sekalipun kecil, namun jika itu kita lakukan dalam kesatuan hati, maka ia berdampak besar. Hal pertama, berilah mereka makan. Sekalipun dalam pembacaan ini, makanan yang dimaksud tidak semata fisik yang masuk dalam tubuh, tapi dengan situasi sekarang ini sama seperti mereka sulit makan pada waktu itu, Tuhan juga melihat hal itu perlu dipenuhi. Bagaimana orang akan melihat citra Kristus kalau perutnya kosong dan meronta-ronta kelaparan? Bagaimana orang akan melihat citra Kristus kalau di sekitar kita memiliki sesuatu, tapi di samping kita, di sekitar kita tidak memiliki dan membutuhkan, lalu kita berdiam diri? Gerakan 3M, memberi mereka makan, lakukanlah sebagai tubuh Kristus. Ini panggilan kita, sekalipun terlihat sebagai diakonia karitatif, namun itu menjadi sesuatu yang sejak dahulu Tuhan tampakkan dalam kehidupan kita. Berilah mereka makan, bagi mereka yang sehari-harinya membutuhkan makan, yang sehari-harinya sekarang kesulitan untuk menerima rezeki yang mereka upayakan itu.
Yang kedua, dalam pembacaan kita ini kita lihat bahwa dari kerumunan orang itu ada seorang anak yang tidak disebutkan sampai sekarang siapa namanya. Tapi dari seorang anak ini, dengan ketulusan hatinya, kejujurannya, Tuhan memandang hati sang anak, memandang pemberiannya, dan Tuhan berkati pemberian itu sehingga yang lain tercukupi. Apa yang dimaksud di sini? Gereja punya potensi, sekalipun kecil. Di antara kita, umat ini yang berapa ratus kakak ini, sekalipun kecil yang kita miliki, tapi jika kita serahkan itu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dalam kesatuan hati sebagai sebuah persekutuan, maka niscaya berkat itu tidak akan pernah kekurangan, bahkan berkelebihan. Tuhan sertai dan berkati. Saya mengalami sendiri di tengah situasi ini, apa yang tidak dialami semua orang pasti punya pengalaman kesulitan. Pengusaha besar maupun pengusaha yang kecil, yang kaya sampai miskin mengalami itu. Pendeta maupun umat mengalami itu. Tapi dengan jiwa atau semangat untuk memikirkan orang lain. Karena itu panggilan kita. Ini yang diajak oleh Yesus kepada murid-muridnya, pikirkan juga orang lain. Jangan pikirkan kita saja, komunitas kita saja, kelompok kita saja. Tapi pikirkan orang-orang di sekitarmu. Maka berkat itu berlipat ganda, melampaui akal kita. Ada saja. Dan yang terutama adalah kesehatan. Di tengah-tengah masa yang sulit ini. Apa gunanya beribu roti di rumah kita, beribu ikan di rumah kita, namun kita jatuh sakit dan tidak mampu untuk berbagi? Hal yang ketiga, selain potensi diri kita, potensi jemaat kita, potensi dari diri kita pribadi untuk berbagi sekalipun kecil dari apa yang kita miliki, kita perlu melihat dalam bacaan ini ada peran-peran yang dimainkan. Pertama, Yesus sebagai motivator dan inisiator. Ia mengawali itu. Ini menunjukkan kepada kita juga bahwa umat Kristus adalah kepala, bukan ekor. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang baik di luar sana maupun di dalam gereja, mulailah dari diri kita. Inisiatif jangan karena diajak oleh RT kita, karena diajak oleh camat kita, karena diajak dulu baru kita berpikir, itu pun karena dipaksa. Tetapi mulai dari diri kita, apa yang harus aku lakukan bagi warga di sekitarku, bagi jemaatku. Pertanyaan itu yang harus muncul. Daripada apa yang gerejaku bisa berikan padaku, atau apa yang bisa pemerintah setempat berikan kepadaku di masa sulit ini. Karena dengan berpikir kita bisa memberi, berkontribusi, maka semuanya akan mendapatkan bagiannya. Tapi kalau semua berpikir apa yang bisa aku terima, maka siapa lagi yang akan memberi? Dengan terus berbagi dan berbagi, kita dengan sendirinya akan menerima. Karena ada kesehatian itu. Siklus itu berputar dan berputar terus. Semakin banyak melakukannya, maka siklus itu akan cepat. Siapa yang memberi dan dia akan menerima, memberi dan menerima. Sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita butuh motivator, kita butuh inisiator di dalam kehidupan kita. Di keluarga kita, di jemaat kita, siapa yang memulai? Siapa yang mendorong? Siapa yang menginspirasi? Kita butuh figur-figur seperti Yesus. Ada figur sebagai seorang anak berkontribusi, bahkan menjadi teladan. Bayangkan di tengah orang-orang besar pada waktu itu, yang tua-tua. Saya tidak tahu apakah anak ini didorong oleh orang tuanya, temui Yesus bawa ini. Tapi anak ini sudah menginspirasi banyak orang. Bahkan bagi kita saat ini.
Jadilah orang-orang yang menginspirasi di sekitar kita. Sekalipun orang melihat kita kekurangan. Tapi ada banyak di medsos kelihatan. Bahkan tukang bubur sekalipun yang tidak mengenal Kristus bisa berbagi jualannya setiap hari kepada orang-orang yang isolasi mandiri. Dia tidak lagi berpikir apa yang bisa menguntungkanku, tapi apa yang bisa kupersembahkan untuk Tuhan yang kupercayai. Jika yang tidak mengenal Yesus bisa melakukan itu, apalagi kita pengikut Kristus yang sudah menerima berita atau mujizat yang kita pahami dalam firman Tuhan saat ini. Di luar sana ada banyak orang lebih baik, lebih ramah gitu ya. Kalau kita ke, sebut nama saja, Indomaret dan Alfamart misalnya. Setiap masuk, selamat pagi kakak, selamat datang, selamat ini dan sebagainya. Bagaimana umat Tuhan sekarang? Apakah kita kurang ramah dari orang-orang yang berjualan tersebut? Atau menjadi pelayan-pelayan tersebut? Hal kecil saja dari keramahan kita terhadap orang-orang di sekitar kita untuk tidak menstigma yang mereka terpapar saat ini, untuk tidak memandang lemah, rendah, dan hina orang-orang yang sulit makan dan dalam keadaan susah payah saat ini. Jika keramahan di dalam hati kita mulai adil dalam pikiran dan hati kita, maka perbuatan kita akan mengikuti. Yang terakhir, kita juga jadi seorang murid, menjadi relawan, menjadi eksekutor yang mau berbagi, menunjukkan satu sama lainnya peran-peran kita masing-masing. Apapun peran kita, sekecil apapun, yang mungkin dianggap paling rendah sekalipun, selama kita mau menjadi relawan alat Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya, maka terjadilah berkat Tuhan itu dalam persekutuan dan masyarakat kita. Poin saya yang terakhir, semuanya itu lakukanlah karena kita percaya pada roti hidup. Lakukanlah itu untuk kemuliaan namanya, bukan untuk kemuliaan kita atau hanya simpati semata. Lakukanlah itu karena kita tertuju pada roti hidup yang membawa kita pada keselamatan di tengah-tengah ancaman-ancaman kesehatan atau bahkan jiwa saat ini. Lakukanlah itu karena kita mau menjadi saksi baginya. Bukan karena seperti orang-orang yang mengikuti dia pada waktu itu, ribuan itu, sampai mengejarnya. Kalau kita lihat pada ayat 25 seterusnya, mereka hanya datang dan Yesus berkata, kamu karena sudah makan saja baru mengikuti itu. Karena kamu sudah diberkati saja dengan apa yang menjadi kebutuhanmu, maka kamu datang kepadaku. Bukan demikian. Kita datang kepadanya sekalipun dalam keadaan kekurangan, sekalipun dalam keadaan payah, sulit dan sebagainya itu. Kita datang kepadanya karena kita mengandalkannya dan mau melakukan yang terbaik demi kemuliaan namanya. Sehingga apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, Tuhan memberkati itu semua. Tuhan sertai dan mampukan untuk kita semua melakukan firman Tuhan ini. Tuhan juga jaga kehidupan Bapak Ibu Saudara. Selamat melaksanakan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Maaf, koreksi. Kesaksian pujian dari Natural Voice.
tetap sepanjang hidupku. Berkat-Nya dapat ku rasakan dalam detak jantungku. Cintanya ku resapi di setiap nafasku. Terima kasih Tuhanku, Yesusku. Berjalan bersama Tuhan adalah kesukaanku. Memuji Tuhan adalah kebahagiaanku. Jangan takut dan gentar, percayalah sabdanya. Dia menolong saat ku takut, Dia menopang saat ku jatuh. Kasih-Nya tetap sepanjang hidupku. Berkat-Nya dapat ku rasakan dalam detak jantungku. Cintanya ku resapi di setiap nafasku. Terima kasih Tuhanku, Yesusku. Dalam detak jantungku, cintanya ku resapi di setiap nafasku. Terima kasih Tuhanku, Yesusku. Yesusku, Yesusku. Mari kita berdiri bersama segala orang percaya di setiap waktu dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Sidang jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini melalui di rumah, dan pada hari ini majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Jimmy M. Immanuel Sormin MH atas pelayanan hari ini dalam pelayanan firman, serta prokantor, pemain musik, tim multimedia, serta pengisi pujian pada hari ini. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudari membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota majelis jemaat setelah ibadah ini melalui telepon yang tertera di warta jemaat yang kami kirim secara. Untuk itu, dalam kita melihat dari secara ditayangkan untuk kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 19.30 melalui link Zoom, dan kebaktian ini dilayani oleh Penetua Pintor Simanung Kalit. Dimohon kehadiran Bapak Ibu semuanya dan anggota jemaat semuanya. Lalu kebaktian anak pada hari ini akan dilaksanakan setelah ibadah ini pukul 9.30. Dimohon adik-adik yang ada di rumah serta para orang tua mendukung di dalam ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan pada hari ini oleh GKP Keramat dan dilayani oleh guru sekolah minggu dan komisi pelayanan anak GKP. Serta akan dilaksanakan kebaktian perempuan dilaksanakan secara Zoom pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Kehadiran Bapak Ibu kaum perempuan akan sangat diharapkan dalam ibadah Zoom pada saat itu, yaitu akan dilayani oleh Ibu Yusmiati Danci. Dan kebaktian kaum pria pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 pukul 19.00, dan kebaktian ini akan dilayani oleh Penetua Antoni Serofati Pelohi. Dan diberitahukan pada acara kebaktian rumah tangga pada hari Kamis nanti tanggal 29 ini akan dilaksanakan pukul 19.00, yang mana sebelumnya kami majelis jemaat serta penetua seluruhnya akan mengadakan kegiatan yaitu bincang bersama para kaum lansia. Jadi setengah jam kami berikan untuk kesempatan buat para kaum lansia semuanya untuk kita bertatap muka serta temu kangen. Setelah itu baru dilaksanakan ibadah rumah tangga. Untuk persiapan untuk katekisasi sesuai dengan jam yang disebutkan, yaitu pada hari ini katekisasi persiapan lanjutan pukul 15 dan katekisasi kelas pemula pukul 25 dilayani oleh Pendeta Elsa secara link Zoom. Dan bagi jemaat yang sakit, kita akan mendoakan semuanya untuk dalam pemulihan serta perawatan bagi Bapak Ibu yang sakit. Serta majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 2 hari ini 25 Juli sampai dengan 31 Juli. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu adalah nas ulang tahun pada selama seminggu ini. Dan untuk kegiatan selanjutnya dalam pendataan juga Bapak Ibu bisa melihat di warta cetak yang kami kirim melalui link WA grup baik lansia, kaum perempuan dan kaum bapak dan jemaat semuanya bisa melihat seluruhnya, baik warta keuangan dan warta pelayanan selanjutnya. Demikian warta jemaat pada minggu pagi ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satukan hati kita mengangkat syafaat. Mari berdoa. Kami bersyukur sekalipun situasi kehidupan kami saat ini
ada dalam keterbatasan dan kesulitan. Namun ketika Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan, bahkan kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Pakai kami untuk tetap menjadi pribadi-pribadi, bahkan persekutuan yang mengharumkan bahkan memuliakan nama Tuhan, yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang saat ini dalam susah payah menghadapi badai pandemi COVID-19. Mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang melayani di saat ini, para majelis jemaat, pemandu lagu, pemain musik, multimedia, kostor, dan apapun yang menjadi peran dari anak-anak-Mu yang melayani saat ini. Tuhan berkati, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Bahkan rezeki mereka boleh berkelimpahan untuk mereka tetap menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan, sehingga pelayanan mereka semakin membuat yang lain heran dan melihat citra Kristus di dalam para pelayan-Mu ini Bapa. Kami mendoakan juga para pendeta yang ada di jemaat GKP Keramat ini, para pelayan-pelayan Tuhan dalam kategori-kategori lainnya. Tuhan juga berkati, lingkupi dan mampukan, berikan kekuatan dan kesehatan ya Bapa. Sertai jemaat ini, biarlah nama Tuhan yang semakin dimuliakan di tengah-tengah masyarakat di sekitar dengan kehadiran persekutuan anggota tubuh Kristus ini. Ya Tuhan, kami mendoakan untuk jemaat yang berulang tahun, biarlah dalam syukur mereka dalam hari ini maupun sepekan ke depan, Tuhan melihatnya, syukur yang terangkat itu pada akhirnya menjadi berkat dalam kehidupan mereka, untuk semakin kuat, sehat, dan boleh merasakan tahun-tahun yang disongsong ke depan. Baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan, jadikanlah itu sesuatu yang membuat semakin beriman, dewasa rohani dan spiritual, dan menjadi berkat bagi sesama. Bagi anak-anak-Mu yang juga di dalam keadaan sulit saat ini ya Tuhan, oleh karena pekerjaan, oleh karena keterbatasan hidup, Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan mereka berkat Tuhan yang melampaui akal. Pintu-pintu berkat, kesempatan demi kesempatan, Tuhan tolong mereka ya Bapa. Berikan kekuatan, berikan pengharapan, berikan hati yang terus bersuka cita, sehingga masa-masa yang berat ini pada akhirnya mendatangkan berkat. Dengan hikmat-Mu, segala kesempatan itu boleh dikelola dengan baik, dan itu pun menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit, mereka yang terpapar virus COVID-19 ini, mereka yang juga mengalami sakit penyakit lainnya, kami mohon ampun Tuhan. Dan di dalam nama Kristus Yesus, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Biarlah dengan kejadian-kejadian yang ajaib dalam kehidupan mereka, semakin kesaksian-kesaksian yang memuliakan nama Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Cukup kebutuhan mereka ya Bapa, makanan, minuman, obat-obatan, akses untuk fasilitas kesehatan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Berikan juga ya Bapa kemudahan-kemudahan. Bahkan sentuh hati anak-anak Tuhan yang lain yang berkelebihan, yang memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk perawatan di masa yang berat ini. Pakai mereka untuk menjadi alat berkat ya Tuhan, untuk berbagi dan boleh memfasilitasi umat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk mereka yang mengharapkan pendidikan berjalan dengan baik, untuk anak maupun juga untuk anak-anak Tuhan lainnya, pemuda-pemudi. Tuhan sertai dan mampukan mereka tetap memiliki hikmat dan semakin berbuah, bertumbuh dalam Tuhan melalui pendidikan yang ada. Anak-anak Tuhan yang mengharapkan keturunan dalam kehidupan mereka, Tuhan juga jamah mereka, mampukan mereka
untuk tetap berpengharapan dan pada akhirnya melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Bagi anak-anak-Mu yang juga bergumul di dalam kehidupan mereka, untuk setiap pekerjaan, untuk setiap bagian dalam pelayanan, untuk setiap di dalam upaya-upaya mendukung kehidupan anggota keluarga yang jauh dari mereka, Tuhan juga sertai dan berkati. Biarlah nama Tuhan selalu diingat-ingat anak-anak-Mu ini, dan Tuhan pun berpihak pada mereka. Jemaat Tuhan ini di dalam segala pelayanannya, program-program yang ada, Tuhan juga berkati. Biarlah di masa yang sulit ini, terbatas ini, program-program itu tetap berjalan dengan baik, dan Tuhan yang memberkati itu semua. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini, pemerintah, Tuhan juga berkati, berikan hikmat, mampukan untuk mengelola segala sesuatu dengan baik. Dari tingkat pusat hingga daerah ataupun terendah sekalipun di RT RW, Tuhan juga berikan hati yang saling berbagi, saling menolong. Sertai ya Bapa. Dan biarlah rancangan Tuhan yang indah terjadi di Nusantara ini, bahkan dunia yang mengharapkan jamahan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Ini permohonan kami. Dan bagi sanak saudara kami, orang-orang yang berkekurangan, yatim piatu, janda duda, lanjut usia, Tuhan, kami percaya Tuhan adalah sahabat terbaik mereka. Lingkupi mereka dan pakai kami juga untuk menjadi sahabat-sahabat bagi mereka yang boleh memastikan mereka tetap berkecukupan di masa-masa yang berat ini. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami angkat dan alaskan dalam satu nama sempurna, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah melalui persembahan dengan merenungkan ungkapan pemazmur terambil dari Mazmur pasal 116 ayat ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bapak, Ibu, Saudara dapat menyampaikan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening yang tertera. Persembahan akan diiringi pujian jemaat. Jemaat kami undang berdiri dan kita akan membawakan dalam doa persembahan kita. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus, kami menundukkan kepala mengangkat hati ke hadirat-Mu. Seraya bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Bapak berkenan memberkati, dapat dikelola dan terpakai untuk pelayanan dan demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu masing-masing. Lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar.
dalam kata dan perbuatan, dan di tengah-tengah pergumulan dunia saat ini. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.